Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham request di akhir Desember 2024 dari beberapa Sobat Trader. Ada beberapa emiten yang di request Sobat Trader untuk kita bahas di video kali ini. Langsung saja. Yang pertama adalah Avia. Kita sudah buat watchlist. Ini ada Avia, BBCA, BBNI, dan seterusnya. Kita urutkan dari abjad. Yang pertama Avia. Avian TBK setelah mencetak all time low-nya pada perdagangan 19 Desember di level harga 358 pada perdagangan 27 Desember mampu breakout dari EMA 20 dengan volume yang cukup bagus. Asing ada masuk 6,999 miliar. Diakumulasi cukup bagus oleh BK AZZP YU yang distribusi AK YJ PDEP XL ya. RX sudah tidak kelihatan. Saat ini Avia sudah mencetak all time low-nya. Namun saham yang cukup downtrend seperti ini biasanya tidak akan dalam waktu dekat untuk segera bangkit. Perlu sideways terlebih dahulu untuk Avia mampu kembali ke harga IPO-nya ya. Harga IPO di 930 sejak saat itu justru downtrend terus menerus. IPO dari bulan Desember 2021. Kemudian pada beberapa waktu lalu sempat sideways dari Desember 2023 sempat menguat sampai ke 610 di bulan Februari 2024. Sejak saat itu terkoreksi bahkan sudah mencetak all time low di 358. Secara candle monthly ini cukup bagus. Ini bisa jadi akan ditutup dengan candle hammer yang menandakan pembalikan arah dari Avia jika memang masih ada penguatan lanjutan di akhir bulan Desember ini. Mari kita lihat secara chart daily kembali. Saat ini Avia sudah mampu breakout dari EMA 20 time frame daily dan menuju resist berikutnya di 420. Ya, 420 akan menjadi resist berikutnya. Jika memang Sobat Trader sudah menyadari ke bawah, maka bisa di hold untuk jangka menengah panjang, kemungkinan masih akan menarik karena tampaknya akumulasinya juga cukup bagus. Sejak breakdown dari tanggal 26 November 2024 ya di sini. All time low pertamanya di sini. All time low pertamanya di 26 November 2024. Kita lihat secara fundamentologi dari 26 November 2024. Ya, ini yang terjadi sejak 26 November 2024. RX jualan terus-menerus sampai 127 miliar. Dari sini sampai 23 Desember tampaknya. Kita lihat sampai 23 Desember. Ini 107 miliar ya RX 23 Desember. Ya. Dari 24 ya, 23 mentok di 23. 23 sampai tanggal 23 Desember berarti di sini. Sampai di sini RX sudah jualan 127 miliar namun ditampung oleh AZ. Jualan dari AZ ini ditampung oleh AZ terus-menerus. AZ nampung 117 miliar bahkan dari breakdown di sini. Sehingga average price-nya AZ ini 405 sampai perdagangan 23 Desember. Nah, kalau kita lihat sampai perdagangan 27 Desember AZ average price-nya di 404. Sudah floating profit. Tidak sia-sia AZ nampung terus, koreksinya nampung terus, di bawah sini nampung.
Akhirnya sekarang sudah floating profit untuk AZ. Rutin melakukan pembelian AZ nih. Nah, belakangan ada ZP Beki yang masuk tampaknya. Kita lihat tanggal 27 Desember. Ya, BK ZP ada masuk. AZ tetap masuk, namun sudah tidak begitu banyak, hanya 4 miliar. Karena yang jualannya juga tidak masif. Kalau saat RX jualan, mau nggak mau AZ yang nampung, supaya harganya tidak terkoreksi cukup dalam. Meskipun begitu, ternyata juga koreksinya cukup dalam. Asing terus-menerus distribusi beberapa waktu belakangan di Avia. Namun pada perdagangan 27 Desember, asing ada masuk 6,9 miliar. Semoga bertanda baik untuk Avia beberapa waktu ke depan. Mengingat Cleo juga mengalami penguatan, meskipun memang tidak begitu sejalan ya. Sama-sama ownernya, namun pergerakannya tidak begitu sejalan. Resist berikutnya di 422. Jika Avian sampai ke 422, kemungkinan akan tertahan. Resist berikutnya ada di sini 440-an. Ya, sini. Target berikutnya di 422. Jika mampu breakout 422 menuju ke 444, jika breakout 444 menuju ke 500 kembali. Semoga menjadi uptrend kembali untuk Avian. Mari kita coba lihat Avia dari IPO. Dari IPO 2021 Desember. Diakumulasi. Memang tampaknya yang punya barang cukup banyak ini AZ ya. Yang nampung AZ terus. Sepertinya ini ownernya ini. Ownernya berarti si AZ. Karena secara bandarmologinya memang diakumulasi terus AZ. Ketika koreksi justru diakumulasi, sepertinya memang ada sesuatu dari breakdownnya Avia sampai ke all time low-nya. Bisa jadi memang AZ ingin dapat di harga bawah dan rencananya tampaknya masih belum sesuai harapan karena masih average price-nya cukup tinggi dengan last price ya. Average price AZ totalnya di 516, last price-nya di 410. Sehingga masih ada kemungkinan AZ untuk terus akumulasi di harga bawah. Dengan harapan average price-nya akan semakin turun dari 516. Yang keluar AK, BK, KZ. Memang tampaknya asing sudah distribusi cukup banyak. RX juga jualan di Avia ini. Yang lain tidak begitu signifikan. Yang cukup besar memang AZ sampai 714 miliar punya barang. Jika ada koreksi-koreksi di Avian, tampaknya akan menarik. Kalau sobat trader ingin trading jangka pendek menengah, silahkan untuk spekulasi buy di Avia karena akan ada potensi untuk kembali menguat. Support terdekat ada di 380 ya. Support terdekat ada di 380. Jika ada koreksi ke 400 ke 380, nanti kemungkinan akan kita buat trading plan. Untuk saat ini kalau sobat trader sudah menyadari ke atas mau average down, mungkin sudah saatnya. Namun harus siap jika ada koreksi dan belum mampu menembus 422. Karena karakter dari AZ ini sepertinya tidak begitu agresif sehingga bisa jadi AZ masih mau akumulasi di harga bawah ya, diakumulasi pelan-pelan sebelum nanti akan dinaikkan. Karena AZ juga berharap bahwa dia average price-nya di bawah ya. Punya harga di bawah, nanti tinggal saat sudah waktunya dia mengumpulkan barang yang cukup banyak, merasa bahwa sudah puas, nah tinggal nanti menaikkan harganya bersama dengan big money yang lain. Kemungkinan strateginya seperti itu, sehingga tampaknya masih belum akan dinaikkan dalam waktu dekat. Namun kalau memang dinaikkan dalam waktu dekat, ya justru lebih baik. Tinggal kita
atur area entry, kira-kira mau entry di mana untuk Avia Avian. Karena kalau aku melihat pergerakannya AZ ini saat RX jualan saja dia biarkan RX jualan, dia nampung terus baru pada perdagangan 27 Desember kenaikannya ini juga tidak dilakukan oleh AZ ya. Kalau kita lihat kenaikan di 27 Desember 2024 itu juga bukan dilakukan oleh AZ. Sehingga memang tampaknya lebih dalam mode pasif nih AZ. Akumulasi 4 miliar namun yang masuk banyak justru BK 6,6 miliar. Kalau dari tanggal 24 BK apakah sudah masuk? BK sudah masuk 6,2 miliar. Namun belum masif. Tanggal 20 Desembernya lumayan YUFS. Tinggal AZ dan BK ini berarti yang tampaknya trading di Avia. Kalau dari tanggal 23 BK apakah sudah ikutan? BK sudah ikutan dari tanggal 20 BK. Namun BK tipis baru mulai agak masif di tanggal 27 Desember. Mulai agak besarnya di 27 Desember 6,6 miliar. Menarik untuk Avia. Pantau saja BK AZ. Selama BK AZ terus-menerus akumulasi, maka Avian akan ada potensi untuk mampu melanjutkan penguatan. Tampaknya ini beberapa big money yang punya kepentingan tertentu di Avian. Kita lihat Avia beberapa waktu depan apakah akan bisa segera menembus 422, 444 atau langsung menembus ke MA 200 di 490-an. Semoga saja seperti itu. Ini ya riwayatnya nih. Breakdown 5200 sejak saat itu belum mampu menembus. Kemudian BBCA. Ada sobat trading meminta untuk dibahas saham-saham window dressing. Yang pertama BBCA. BBCA pada perdagangan 27 Desember 2024 candle doji secara bendermologi diakumulasi bagus. BKAK GR yang jualan RX di XYP volumenya kecil ya, transaksinya cukup sepi. Namun transaksi sepi ini bisa pertanda bahwa memang sellernya sudah malas, sudah hanya tinggal buyer-buyer yang tertarik di BBCA. Sehingga menarik untuk BBCA beberapa waktu ke depan tampaknya akan segera rebound. Apalagi sudah mulai ada akumulasi pada perdagangan 27 Desember sebesar 37,4 miliar. Setelah sejak tanggal 12 Desember sampai tanggal 24 Desember asing terus jualan, sudah mulai ada akumulasi tanggal 27 Desember oleh BKAK. Menarik untuk BBCA pada akhir tahun 2024 menuju ke Januari Effect. Karena ini termasuk emiten yang ingin dibahas terkait window dressing-nya, maka kita juga lihat seasonality dari BBCA. BBCA seasonality-nya ini memang layak untuk dikategorikan sebagai emiten window dressing sebab dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2015 di YouTube hijau, 2016 hijau, 2017 hijau, 2018 merah sedikit karena di bulan Novembernya sudah naik 10%. 2019 hijau, 2020 hijau, 2021 hijau tipis, 2022 merah karena di bulan Agustus sampai November sudah hijau. Nah, wajar kalau seperti ini. Di bulan Desember 2023 hijau, di bulan Desember 2024 saat ini dalam kondisi minus 2%. Ya, dalam kondisi minus 2%. Mari kita lihat secara chart monthly. Ya, ini dalam kondisi minus 2% untuk BBCA. Sehingga jika BBCA akan ditutup hijau, maka BBCA harus ditutup di atas 10.000. Di akhir tahun 2024 ini, jika BBCA akan menutup akhir tahun 2024 dengan tetap closing hijau, maka harusnya BBCA ditutup di atas harga 10.000.
Jika BBCA ditutup di atas harga 10.000, maka yang terjadi adalah persentase di sini ditutup dengan hijau, sehingga totalnya akan 8 kali, ya. 8 kali hijau, 2 kali merah. Harusnya seperti itu. Sebab Oktober, November juga sudah merah. Semoga di bulan Desember ini masih ada perdagangan bulan di tanggal 30 dan 31. Ya, masih ada 2 hari, peluang BBCA untuk ditutup dengan hijau. Jika ditutup dengan hijau, maka bulan Januari kemungkinan akan bisa mencapai ke all time high-nya lagi di level harga 10.950. Targetnya ke sana, ya, targetnya ke sana. Semoga saja. Ini pembahasan untuk BBCA memang bukan sesuatu yang muluk-muluk sebenarnya. Kalau BBCA dianggap sebagai emiten yang cukup solid. Kita lihat saja ini dari tahun ke tahun, dari 2015 terus-menerus mengalami kenaikan, terus naik. Ya. Average-nya 14%. Dalam waktu 10 tahun 14%. Bukan hal yang mustahil. Tahunannya 14%. Itu pembahasan untuk window dressing dari BBCA. Berarti harus ditutup di atas level harga 10.000 untuk BBCA benar-benar closing window dressing di tahun 2024 ini. Sehingga kembali mengukir sejarah. Dan sejarah yang tercipta di tahun 2024 ini akan menjadi berarti di tahun-tahun ke depan bahwa BBCA pun harusnya ditutup dengan hijau di bulan Desember. Itu pembahasan untuk BBCA. Kemudian BBNI. Kita lihat dengan time frame daily terlebih dahulu. Dengan time frame daily pada perdagangan 27 Desember 2024 ditutup melemah 0,46%. Secara fundamental ada distribusi oleh DH, CC, BK, YU, CP. Asing ada jualan sebesar 21,1 miliar. 4 hari sebelumnya asing ada akumulasi dari tanggal 19 Desember sampai 20 Desember. Namun perdagangan 27 Desember ada asing jualan lagi. Kemudian terkoreksi. Tidak begitu dalam. Namun menarik untuk BBNI sebab tampaknya sudah mencapai bottomnya di 4.260. Semoga tetap bertahan di atas 4.260 dan mampu recover kembali menguat ke 4.700-an, ya. Resist terdekat ada di 4.700 atau pas di MA 20. Kita lihat seasonality dari BBNI juga. Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia sejak tahun 2015 di YouTube menguat 4,61%, 2016 menguat, 2017 menguat cukup tinggi bahkan 22%, 2018 3%, 19 4%, 2020 2%, 2021 tutup melemah karena di bulan Oktobernya sudah naik cukup tinggi ini 30%, Agustusnya 12%, Oktobernya 30%, Desembernya terkoreksi dikit. 2022 terkoreksi karena dari bulan Agustus sampai November sudah menguat terus, maka ini terkoreksi. 2023 terkoreksi. 2024 Desember terkoreksi cukup dalam, min 12,45% saat ini. Tampaknya untuk BBNI cukup berat jika harus ditutup dengan hijau pada perdagangan bulan Desember ini. Kita lihat cara chart monthly-nya. Ya, jika BBNI harus ditutup dengan window dressing di bulan Desember ini, maka harus closing di atas 4.980. Yang itu ada upside cukup tinggi. Dan sepertinya karena hanya tinggal 2 hari perdagangan, tampaknya menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk BBNI. 14%. Harus naik 14% dalam waktu 2 hari. Sehingga menjadi hal yang mustahil untuk BBNI mampu ditutup hijau pada 2 hari perdagangan terakhir
di tahun 2024 ini. Jika melihat teknikal dari BBNI yang pada perdagangan 27 Desember 2024 ditutup di harga 4.360, ini sudah sangat dekat dengan harga tahun 2022. Sehingga bagi sobat trader yang memang investing sebenarnya menjadi menarik ya. Karena harganya sama dengan tahun 2022. Jika memang beberapa sobat trader baru investasi di tahun 2024, sebenarnya menjadi sesuatu yang belum terlambat. Sebab bisa dapat di harga tahun 2022. Yang sudah investasi tahun 2022 dan sudah mendapatkan dividen dari BBNI beberapa kali ini, di tahun 2023 dapat Rp392, tahun 2024 dapat Rp280. Kemudian saat ini kembali ke last price-nya saat dia beli, kemungkinan justru akan mengalami penyesalan jika tidak benar-benar tahu apakah tujuannya. Namun kalau sobat trader niatnya investasi jangka panjang, dibawa turun seperti ini justru makin beli, belum ada rencana untuk take profit, bahkan sampai ke 6.000 kemarin juga tidak ada rencana untuk take profit, maka ketika terkoreksi seperti ini pasti tenang. Nah, kalau yang baru menjumpai saham di tahun 2024 dengan kondisi market yang seperti ini justru harusnya bersyukur karena beli emiten apapun selagi fundamentalnya bagus kemungkinan akan bisa profit di hold untuk beberapa waktu ke depan, termasuk emiten-emiten perbankan. Berbeda dengan sobat trader yang justru baru masuk di bulan Februari Maret. Nah, baru masuk di bulan Februari Maret, langsung dikasih tahu emiten untuk jangka panjang itu perbankan, beli di sini, ternyata di bawah turun, pas di sini cut loss, di bawah naik lagi, ternyata merasa bahwa perbankan naik, beli di atas ini, di bawah turun lagi, cut loss lagi, pusing. Sehingga harus tahu alasan kenapa sobat trader spekulasi buy di emiten-emiten tersebut. Apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Untuk BBNI tampaknya tidak mungkin ya. Kecil kemungkinan untuk bisa closing hijau di bulan Desember ini. Namun tetap menarik untuk tren jangka panjangnya. Semoga tetap mampu bertahan di atas 4.260-an dan lanjut menguat. Ini pas di EMA 20. Maaf, di EMA 50 dari time frame monthly. Kemudian berikutnya BBRI. BBRI kita lihat dengan time frame daily terlebih dahulu. BBRI pada perdagangan 27 Desember 2024 ditutup melemah 2,38%, justru lebih kecil daripada dividen yang dibagikan ya. Padahal prediksi kita masih akan terkoreksi ke 4.060-an. Ternyata baru sampai terkoreksi ke 4.080, kemudian menguat, closingnya justru di 4.100 pas di sini dan membentuk candle doji. Ini ex dividend. Secara bantermologi ada distribusi oleh BK, CC, AK, BB, DH yang akumulasi ZP, OD, XL, NI, XC. Memanfaatkan harga murah dari BBRI, mereka tetap akumulasi terus di BBRI. Kalau kita lihat dari tanggal 24 Desember, ada akumulasi besar oleh BB, tampaknya BB memang mengejar dividen. Nah ini, dari tanggal 24, BB sudah akumulasi cukup besar, 227 miliar, wow. Nih, tanggal 24 ini akumulasi cukup besar karena mereka mengincar dividen. Nah, dividen hunter nih, BB, YU, MG, XL. Namun di perdagangan 27 Desember, BB-nya sudah mulai jualan sedikit, YU jualan sedikit, MG-nya yang justru jualan banyak. Nih, MG sudah tidak tampak di sini. Kita lihat gross-nya. Nih, MG-nya sudah jualan 38 miliar. Berarti tampaknya MG ini dividen hunter ya. Beli di tanggal 24 Desember cukup banyak,
lalu jualan di sini. Sudah dapat dividen dan floating loss 2% tampaknya di TP, sehingga tetap dapat 1%-an tampaknya MG. Secara bandarmologi untuk beberapa waktu depan BBRI kembali menarik. Semoga benar-benar menarik karena koreksinya sudah tertahan sideways, saat ini dalam kondisi sideways di range harga 4.050 sampai ke 4.250 pas di EMA 20-nya. Sideways di sekitar sini. Untuk BBRI ada potensi untuk segera breakout dari resisten di EMA 20 mengingat perdagangan 20 Desember ex dividend cukup kering transaksinya, cukup sepi transaksinya. Dan untuk big money yang berharap bisa dapat di harga lebih murah, merasa bahwa sellernya tampaknya sudah habis, ada potensi untuk perdagangan 30 Desember, 31 Desember untuk langsung hajar kanan di BBRI karena merasa bahwa tampaknya sellernya sudah habis dan mereka juga butuh barang cukup banyak, mau nggak mau mereka HK. Kemungkinannya seperti itu untuk BBRI. Kita lihat dengan seasonality BBRI 10 tahun terakhir. Seasonality BBRI 10 tahun terakhir menarik, ditutup terus-menerus dengan hijau 8 kali. 2016 hijau, 16 hijau 7%, 17 13%, 18 1%, 2019 7%, 2020 1%, 2021 0%, 2022 melemah tipis 0,8%, 2023 8%, 2024 saat ini masih minus 3,53%, sehingga masih ada potensi untuk BBRI ditutup hijau karena merahnya di bulan Desember ini cukup kecil sebab sudah ada koreksi yang cukup dalam dari bulan September, Oktober, November. Nah, koreksi di bulan Desember yang hanya 3% ini apakah bisa dicapai di 2 hari terakhir tersisa di tahun 2024 ini atau tidak? Kalau dengan volatilitas dari BBRI, sepertinya mungkin bagi BBRI untuk bisa closing hijau. Karena beberapa waktu sebelumnya BBRI juga mampu menguat satu hari itu di sini 3,53% nih. Tanggal 22 November ini saja mampu menguat 3,53%. Apalagi dengan kepentingan-kepentingan dari beberapa fund, dari beberapa big money yang berharap bahwa portofolionya tampak bagus, sehingga bisa jadi di waktu tersisa tahun 2024 yaitu tanggal 30 dan 31 Desember 2024 mereka membuat harga dari BBRI naik sehingga ditutup hijau juga di akhir tahun 2024. Kita lihat dengan time frame monthly. Ya, ini kondisi dari BBRI dengan time frame monthly pada bulan Desember 2024. Dibuka di harga 4.270. Maka jika BBRI mau ditutup dengan candle hijau di akhir tahun 2024, tepatnya di bulan Desember ini, sudah seharusnya untuk BBRI mampu closing di atas 4.270. Jika BBRI closing di atas 4.270, maka candle yang tercipta di bulan Desember adalah candle hijau dan catatan yang ada di sini adalah catatan hijau ya, catatan window dressing dari BBRI hijau. Sehingga nanti catatan tercatat di sini 9 kali menguat, 1 kali turun. Kemungkinannya seperti itu. Tinggal kita lihat seberapa kuat big fund, big money, smart money untuk mereka bisa membuat BBRI ditutup hijau di tahun 2024. Yang jelas kalau sobat trader sudah punya dari harga atas, my fresh down, ini sudah saatnya. Semoga ini menjadi bottom ya, semoga menjadi bottom dari BBRI dan hanya tinggal menunggu kenaikan-kenaikan BBRI untuk beberapa waktu ke depan. Itu pembahasan untuk Bank Rakyat Indonesia. Kemudian BMRI, Bank Mandiri.
Bank Mandiri pada perdagangan 27 Desember 2024, kita lihat dengan time frame daily. Ditutup menguat tipis 0,87%. Closing di 5.800 secara bandermologi tanggal 27. Ada akumulasi yang cukup bagus oleh AKYUBK yang distribusi TP, ZP, CC, AZ. Saat ini Bank Mandiri secara teknikal tampaknya menarik karena tanggal 27 Desember kenaikan disertai dengan volume yang lebih besar dari tanggal 24 Desember dan asing sudah mulai akumulasi 2 hari terakhir. Tanggal 24 Desember asing ada masuk, tanggal 27 Desember asing masuknya makin besar 54 miliar. Secara teknikal saat ini BMRI ada potensi untuk melanjutkan penguatan kembali setidaknya ke EMA 20 di level harga 6 ribuan. Ya. Kemungkinan akan bisa segera menjemput ke level harga 6.000. Karena secara bandermologinya juga cukup bagus. Mari kita lihat seasonality dari BMRI. BMRI sejak tahun 2012 ditutup menguat, 16 menguat 10%, 2017 menguat 8%, 2018 melemah tipis karena 2 bulan sebelumnya sudah menguat 1%, 8%. 2019 menguat cukup tinggi 10%, 2020 tidak kemana-mana harganya. Di harga open bulan itu sama dengan harga close bulan itu, sebab 2 bulan sebelumnya di bulan Oktober dan November ini 2020 terjadi penguatan yang cukup signifikan. Kemudian di bulan Desember menguat tipis karena di bulan Oktobernya juga sudah menguat tinggi. Bulan Desember 2022 melemah 5,7%. Kemudian 2023 menguat 3,42%, 2024 melemah cukup dalam 5,69%. Untuk BMRI tampaknya juga berat ya. Tampaknya juga berat jika mau ditutup dengan kondisi hijau di akhir tahun 2024 ini. Karena koreksi dari harga opening cukup dalam. Kita lihat BMRI dengan time frame monthly. Nah, dibuka di harga 6.175, maka jika BMRI harus closing dengan candle hijau di bulan Desember 2025 untuk tetap meneruskan track record window dressingnya, harus closing di atas 6.175. Jika closing di bawah itu, maka candlenya akan merah dan belum mampu menunjukkan kondisi dari window dressing di bulan Desember 2024 ini. Tinggal kita lihat saja apakah BMRI mampu untuk menguat 6% di 2 hari tersisa. Di 2 hari tersisa tahun 2024 ini, atau justru kembali terkoreksi ke supportnya di 5.500 5.600-an. Secara teknikal saat ini ada potensi memang BMRI membentuk double top ya. Ada potensi besar BMRI membentuk double top, semoga saja tidak terjadi karena koreksi dari BMRI sejak bulan September ini sudah cukup dalam ya. Koreksinya sudah cukup dalam, semoga cepat recover dan emiten-emiten perbankan juga kembali menguat. Harapannya seperti itu. Ini untuk BMRI. Kemudian MDIY. MDIY, daya inti guna Yasa. MDIY secara bandermologi tanggal 27 Desember cukup bagus. Seperti biasa memang. Yang berbeda adalah yang akumulasi bukan ZP lagi. Ya. Ada NI, DR, AO, XC, TP, XL. NI cukup besar 9,9 miliar.
Namun yang jualan juga bukan ZP, yang jualan YU, BB, MG, AK, CC, YP, CP. Masih menarik untuk MDIY. Pada perdagangan 27 Desember, asing ada jualan 785 juta. Tanggal 19 Desember ini yang asing masuk cukup besar, ini ZP, ulahnya ZP ini. Buka ARB lalu menguat cukup tinggi. Saat ini MDIY masih menarik untuk jangka menengah. Namun karena belum ada koreksi sama sekali, kita masih belum tahu kira-kira pergerakan dari MDIY ini mau seperti apa. Koreksinya baru hanya terjadi di tanggal 19 Desember saat menguat cukup tinggi lalu koreksi, dan saat 20 Desember menguat sebentar lalu koreksi. Ini hanya ngusir-ngusir retail karena memang masih awal-awal IPO, biasa cukup volatil. 3 hari terakhir sudah mulai pelan pergerakannya, ya sudah tidak begitu volatil, tidak banyak copet, tidak banyak yang scalping di MDIY karena sudah mulai tahu pergerakan dari MDIY. Kita lihat secara fundamentologi dari IPO tanggal 19 Desember. Ini yang akumulasi cukup besar ya, ZP, NI, DR. Akumulasi cukup besar yang distribusi YU, XL, CC, OD, PD. Retail-retail sudah jualan. Menarik untuk MDIY jangka menengah panjang sebenarnya. Dengan valuasi yang cukup mahal, masih ada potensi untuk MDIY kembali melanjutkan penguatan ke high sebelumnya di 1900. Ya. High sebelumnya di 1900, ada potensi untuk MDIY kembali menguat ke dekat-dekat area situ. Namun kapan? Ya entah. Kalau sobat trader sudah menyadari ke bawah, silahkan di hold. Target 1900, target 2000 kemungkinan akan bisa tercapai untuk MDIY, daya inti guna Yasa. Secara teknikal masih belum dapat kita lihat lebih mendalam, kecuali kita dengan time frame yang lebih kecil. Nih, dengan time frame 1 jam menguat, koreksi, menguat, koreksi, konsolidasi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Tanggal 27 Desember sempat koreksi ke 1115, kemudian menguat, konsolidasi. Masih menarik untuk MDIY. Tidak banyak yang bisa kita bahas untuk emiten ini. Yang jelas untuk jangka menengah panjang tetap akan menarik. Cuman jika melihat kenaikan di perdagangan 27 Desember yang cukup kecil dengan tidak terlibatnya ZP di tanggal 27 Desember, sepertinya ZP sudah mulai mencoba untuk membiarkan harganya naik. Dengan cara ZP tidak ikut jualan ya. ZP tidak ikut jualan, baru jualan sedikit ini ZP. Kita lihat grossnya, ya ZP baru jualan 59 miliar. Yang jualan cukup banyak sudah YP, XL, CP, MG sudah. Sehingga masih menarik untuk MDIY jangka menengah panjang. Kalau sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di MDIY jangka pendek, kemungkinan masih akan bisa melakukan kenaikan, disclaimer. Namun jika ada koreksi, justru akan bisa lebih baik untuk sobat trader bisa dapat di harga 1600-an. Karena average price dari ZP ini 1700 ya. Last price di 1790 sebenarnya juga tidak begitu jauh dengan average price ZP. Namun floating profitnya ZP ini ya sudah cukup lumayan dengan modal 239 miliar. Jualan dengan floating profit 2% saja ini sudah sangat besar. Namun tampaknya ZP hanya akan akumulasi. Hanya akan akumulasi, tidak untuk jualan. Kemungkinan besar skenarionya seperti itu. Sehingga nanti tinggal kita lihat broker-broker yang lain seperti NI, DR, ini kira-kira pergerakannya gimana. Apakah NI, DR juga akan sama pergerakannya dengan ZP yang hanya terus akumulasi-akumulasi?
Kalau memang terus akumulasi dan harganya naik, maka menarik untuk kita bisa ikut nimbrung di kenaikan dari MDI. Kemudian MIDI. MIDI memang tidak menjadi request dari sobat trader. Namun karena ada sobat trader yang bertanya terkait emiten window dressing tahun 2024, maka MIDI masuk dalam pembahasan ini. Pada perdagangan 27 Desember ditutup menguat 1,46%. Beberapa hari terakhir cukup sideways sejak 18 November, sudah 1 bulan sideways. Menguat koreksi, menguat koreksi, menguat koreksi, menguat koreksi. Bandarmologi tanggal 27 Desember normal. Yang jualan GA, GRMG, yang masuk AK, OD, CC. Volume tampak biasa ya, makin sepi, makin kering. Pergerakan dari MIDI menunjukkan memang belum begitu ramai, belum begitu volatil. Asing ada masuk pada perdagangan kemarin 480 juta. Kita lihat seasonality dari MIDI. Ini yang menjadi alasan dari Joy Trader ingin membahas MIDI lebih dalam. MIDI utama Indonesia. MIDI utama Indonesia selama 10 tahun terakhir menguat 8 kali di bulan Desember dan hanya melemah 2 kali. Jika kita lihat bahkan kenaikan dari tahun ke tahunnya cukup konsisten. Kenaikan dari MIDI. Jika sobat trader sudah beli dari tahun 2015, ini running profit terus-menerus. Ya, menguat terus. 2015 menguat tipis 1%, 2016 menguat 9%, 2017 menguat 15%, 2018 menguat tipis, 2019 menguat 4,5%, 2020 12%, 2021 menguat 1,8%, 2022 melemah memang di bulan Desembernya, namun karena sudah didahului bulan September dan Oktober yang menguat cukup tinggi nih, 15 lalu 26%. Di bulan Desember 2023 melemah 12%, diawali dengan penguatan terlebih dahulu bulan Juli. Nih bulan Mei, bulan Juli menguat terlebih dahulu, maka bulan Desembernya melemah. Di bulan Desember ini tampaknya baru menguat tipis ya 0,97% karena sudah didahului koreksi di bulan November 11%-an. Maka ada potensi untuk MIDI ditutup hijau meskipun tipis. Ada potensi untuk MIDI ditutup hijau di akhir tahun 2024 ini. Kita lihat dengan time frame monthly. Ya, di bulan Desember 2024 dibuka di harga 418 dan pada perdagangan 27 Desember di harga 418 atau di bulan Novembernya ini ditutup di harga 414 sehingga ada penguatan tipis kalau dari bulan sebelumnya. Chart monthly, maaf. Chart monthly dari MIDI sangat menarik. Terus menerus uptrend. Nih kita lihat. Kalau sobat trader termasuk yang investasi jangka panjang dan memilih emiten-emiten syariah, sepertinya MIDI menjadi salah satu opsi yang cukup menarik. Karena sejarah selalu berulang, maka sudah seharusnya kenaikan dari MIDI ini masih akan terus berlanjut. Ya. IPO sejak tahun 2010. Penguatannya wajar. Namun secara keseluruhan ini sudah menguat terus-menerus. Jika kita lihat seasonality-nya dari tahun 2016 sampai ke 2024 ini menguat 24,5%.
20% rata-rata tahunannya. Ya. Average tahunannya menguat 24,20%. Sehingga kalau sobat trader investasi di MIDI sejak tahun 2015 ini sudah compounding cukup besar. Kita lihat dari 2015 itu masih di harga 2015 di sini. Wow. 2015 kita lihat di Desembernya saja. 2015 di sini di harga 66, ini sebelum stock split ya. Pernah stock split 1/10. Ini di sini. Setelah itu menguat. Menarik untuk MIDI utama Indonesia jika sobat trader ingin investasi jangka panjang, ini menjadi salah satu opsi termasuk bagi sobat trader yang investasinya hanya di saham-saham syariah. Memang belakangan pergerakannya cukup sideways, cukup ranging, menguat koreksi, menarik untuk trading jangka pendek. Namun kalau memang tidak biasa dan senang untuk investasi jangka panjang, sebenarnya ini juga termasuk yang cukup bagus secara jangka menengah panjang. Apalagi juga rutin bagikan dividen. Di tahun 2024 ini bagi dividen Rp4. Memang tidak begitu terasa, namun capital gain-nya cukup bagus, cukup lumayan. Kemudian naik. Itu ya untuk MIDI, termasuk emiten yang bisa jadi window dressing di tahun 2024. Kemudian request berikutnya adalah naik. Chart daily. Secara bandarmologi, naik Adiwarna Anugrah Abadi pada perdagangan 27 Desember 2024 ada akumulasi oleh CCRFAK yang distribusi XCXL. Menarik ini. XCXL sudah bosan ini, dibawa turun terus, mereka akhirnya jualan. Dan ditampung oleh foreign. Foreign ada masuk 656 juta. Menarik untuk naik ya. Ada akumulasi dari asing dari tanggal 24 Desember. 24 Desember ini asing ada masuk 153 juta. 27 Desembernya justru makin besar masuknya 656 juta. Kita lihat dengan Fibonacci retracement. Tampaknya memang sudah di bawah 6180%. Kita lihat dengan indikator lain on balance volume. Nah, dengan indikator on balance volume tampaknya masih menarik untuk naik ya. Sejak IPO dimulai terus ada akumulasi dan belum ada jualan besar ya. Harganya masih dijaga meskipun kondisi dari harga mengalami koreksi cukup dalam, namun on balance volume tidak menunjukkan bahwa terjadi distribusi yang cukup besar di emiten naik. Kita tambah dengan bandar volume. Untuk lebih meyakinkan, ya ini dengan bandar volume tampaknya memang masih wajar-wajar saja ya, bahkan ada distribusi, ada akumulasi, tidak terus-menerus didistribusi. Begitu pula dengan on balance volume menunjukkan kondisi yang masih cukup positif di naik Adiwarna Anugrah Abadi. Masih ada potensi untuk naik kembali menguat. Namun resisten 200 harus di break dulu. Yang mana 200 ini sebelumnya menjadi support kuat. Di sini tertahan di 200 menguat, tertahan 200 menguat, tertahan 200 menguat dan di breakdown tanggal 24 Desember. Resisten terdekat di 200, jika berhasil breakout 200 kemungkinan akan bisa menguat kembali. Tampaknya bandar yang bermain di naik cukup santai, cukup tenang, tidak terburu-buru, hanya
di awal-awal saat IPO memang cukup volatil untuk trading. Meskipun begitu masih belum distribusi. Memang mungkin sengaja dibiarkan koreksi supaya bandarnya dapat di harga murah dan retail jualan. Sepertinya modelnya seperti itu. Kita lihat cara bandarmologi dari tanggal 13 November. Dari tanggal 13 November ada akumulasi oleh SF, EP, CC, XL. XL masih punya barang cukup banyak yang distribusi LG, MG, INPD, AO, SA. Cara bandarmologinya memang tamannya masih cukup bagus. SF, EP yang punya barang cukup banyak, average price-nya cukup tinggi karena koreksinya juga cukup dalam. Meskipun begitu masih bisa jadi mereka tetap akumulasi sehingga average price mereka kemudian turun. Di 27 Desember tampaknya SF juga ada masuk. Oh ya nih, SF ada masuk tipis. Yang masuk besar CC. CC 351 juta, RF 234 juta, AK 208 juta. Menarik tampaknya merasa bahwa harga dari naik sudah cukup terdiskon, sudah cukup bawah. Maka CCRF AK ini akumulasi di harga bawah. Kita lihat dari tanggal 24 Desember. Ya, RF dari tanggal 24 sudah akumulasi. CC baru tanggal 27 tampaknya. Dari tanggal 23 RF dari 24 baru kelihatan 24. Ini tidak begitu signifikan kalau dari 23. RFSF menarik ya. 20 sekalian. Oh, SF. SF di sini, dari sini. Dari sini masuk terus, namun di perdagangan 27 Desember masuknya tidak begitu besar. Namanya membiarkan yang lain untuk akumulasi. Yang jelas masih menarik untuk naik jangka menengah. Masih ada potensi untuk menguat. Kalau sebaru sudah menyadari ke atas, mau fresh down silahkan ya. Semoga tetap bertahan di atas 185 dan mampu melanjutkan penguatan. Semoga saja seperti itu. Yang penting intinya sabar kalau emiten-emiten seperti ini. Karena tampaknya memang sengaja mengusir retail, mereka ingin nabung di harga bawah. Dan tampaknya rencana mereka sudah mulai berhasil, PDXC sudah mulai jualan beberapa hari terakhir. Itu untuk naik. Kemudian PUDP. Puji Haji Prestige. Pada perdagangan 27 Desember 2024 menguat tipis 1,69%. Secara bandarmologi tanggal 27 Desember ada akumulasi yang besar oleh ZP 32 juta yang jualan XL, CC, AO, XC. Secara bandarmologi tampaknya cukup menarik, namun kita lihat volume ya, volumenya juga lebih besar daripada volume 2 hari sebelumnya. Kita lihat lebih dalam secara bandarmologi dari tanggal sini 19 Desember saat terkoreksi cukup dalam. 19 Desember ada akumulasi oleh XC, ZP, DR, ZP. ZP ini mungkin baru masuk 27 ini 32,4 kan ini. Kalau kita lihat gini ya, ZP nya baru masuk. Menarik. Yang menjadi menarik dari PUDP adalah karena ada ZP yang baru masuk di tanggal 27 Desember. Nih. ZP baru masuk tanggal 27 Desember 32 juta. Memang belum besar karena memang barangnya juga cukup kering. Kita lihat grossnya. Ya, ZP belum jualan sama sekali. Masuk dan belum jualan sama sekali. Ini termasuk emiten yang menarik untuk kita juga ikut spekulasi buy bareng ZP. Silahkan kalau sobat trader tertarik untuk Puji Haji Prestige jangka pendek kemungkinan akan ada penguatan. Koreksi yang terjadi sejak 5 Desember ya sudah cukup dalam. Arahnya sudah tinggal ke atas ini harusnya. RSI stokastik sudah sempat golden cross namun koreksi lagi. Tinggal menunggu waktu saja ini nantinya menguat. Karena ya harus menguat. Masa turun terus. Silahkan dipantau kalau sudah punya Puji Haji Prestige. Kalau belum punya silahkan untuk spekulasi buy selama bertahan di atas support
220 ya, setelah bertahan di atas support 228 masih menarik untuk UJJ plastik mampu melanjutkan penguatannya. Silahkan dipantau sendiri. On balance volume biasa-biasa saja ya, tidak ada yang begitu menarik untuk indikator on balance volume. Secara terminologinya saja yang menarik karena ada ZP masuk. Baru sedikit masuk dari ZP, jika dia masuk banyak kemungkinan akan menguat cukup tinggi untuk PUDP. Kemudian SAPX. Sebelum itu PUDP mari kita lihat bantermologi dari tanggal 20 November ya. 20 November PUDP. Oh, ZP sudah akumulasi dari lama. ZP memang punya barang cukup banyak. Dari kapan ini? Dari 20 tuh di sini sudah 677 juta. Kita lihat 19 November. 19 November. Ya. Baru tanggal 20 tampaknya ini masuk 677 juta. 20 21 kita lihat bertahan. Average price 310. Oh, cukup tinggi ya average price. 321 termasuk ini 25 kita lompati 25 juga belum 29 juga belum masuk. Dari mana ZP ini? 6 average price nya cukup tinggi memang. 6 Desember 6 juga belum. Di sini 16 nggak begitu kelihatan. 9 11 berarti emang dari awal namanya ZP ini. Dari sini ya. Atau dari sini bahkan. Sudah jauh ini ZP akumulasi ini. 6 November di sini. Menarik untuk PUDP. Namun tampaknya ini sama ya. Sama dengan MDY, ZP-nya tampaknya hanya pasif. ZP-nya pasif. Jika kita lihat perdagangan 20 November saja. 20 November siapa yang bikin harga naik? Diakumulasi ZP. Oh, ZP akumulasi cukup besarnya di sini. 644 juta nih masuk besar. Grossnya kita lihat XLFC. Ya, retail-retail yang bermain copet-copet. Namun ZP-nya juga belum jualan. Tampaknya masih ada potensi untuk PUDP melanjutkan penguatan. Namun tinggal menunggu kemauan dari ZP ini. ZP kira-kira mau menaikkan harganya kapan? Nah, saat itu kemungkinan harganya akan naik. Menarik untuk PUDP. Namun karena kondisinya yang juga cukup tidak liquid sehingga kenaikan dan koreksinya bisa cukup kencang atau justru bisa jadi tidak ada pergerakan sama sekali karena saking sepinya. Ya, kalau sobat trader memang tidak benar-benar yakin bahwa emiten ini akan menguat, ya tidak usah beli. Kalau benar yakin akan menguat dan siap menunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ya silahkan. Yang penting tahu rencananya, tahu strateginya. Kemudian SAPX. Satria Antaran Prima Tbk. Pada perdagangan
27 Desember 2024 sempat menguat ke 1630, namun closingnya di bawah turun ke 1395. Koreksi cukup dalam ternyata. Menguat cukup tinggi, koreksinya cukup dalam. Kita lihat bandarmologi tanggal 27 Desember. Big distribusi oleh XA, FS, AZ, ZP yang masuk XL, YP, CC, XC, PD. Ada potensi untuk SAPX melanjutkan koreksi. Jika kita lihat, tampaknya akan ada koreksi untuk SAPX. Penguatan tanggal 19 Desember saat ARB-nya terbuka, kemudian menguat. Sudah ada potensi untuk terhenti karena ini pas di resisten. Ya. Ini pas di dekat-dekat area resistennya. Sehingga wajar jika SAPX belum mampu breakout resisten dan ada potensi koreksi. Tampak seperti candle shooting star yang disertai dengan big distribusi, sehingga jangan dilawan kalau sudah seperti ini ya. Jangan dilawan kalau sudah seperti itu, pertanda bahwa sellernya sudah mulai cukup kuat. Maka sudah seharusnya untuk take profit kalau sudah punya dari ke bawah, dan kalau belum mau entry, diatur area entry-nya selama bertahan di atas support sini. Selama bertahan di atas 575 maka masih menarik untuk SAPX. Sejak ARB-nya terbuka di 575 sudah menguat cukup tinggi, sudah banyak yang floating profit, semuanya hanya tinggal jualan. Kalau sudah seperti ini, semuanya hanya tinggal jualan. Kenaikannya sudah cukup tinggi. Coba kita ukur dari saat ARB-nya terbuka 575 577 apa-apa. Ini 16 15 1625 181%. Wow. Yang dapat di harga ARB tanggal 19 Desember, selamat kalau masih hold, sudah dapat 181%. Kalau tahu bakal naik seperti ini, kemungkinan tidak pada segera TP di tanggal 20 Desember ya. Kemungkinannya seperti itu. Namun ternyata tidak ada yang tahu, sehingga mungkin sudah banyak yang TP ketika naik sedikit. Selamat kalau sobat traders ada yang jualan di 1600-an dan beli di 575. Selamat. Kalau memang sudah bisa seperti itu. Kemungkinan yang bisa seperti itu hanya kecil. Beli benar-benar di bawah, jual benar-benar di atas, kemungkinan sangat kecil. Untuk saat ini bahasnya terlebih dahulu, jika ada koreksi ke dekat-dekat 575 silakan dipantau lagi karena bisa jadi akan ada ARB berikutnya. Nanti kalau mau spekulasi baik kembali ketika ARB-nya sudah cukup kering ya, ARB-nya sudah cukup sepi, sudah ada yang HK, nah baru kita juga ikutan untuk spekulasi buy di SAPX. Kemungkinan sobat trader sudah tahu karakter dari SAPX kemarin seperti apa. Kemudian SSIA. Surya Semesta yang Ternusa. Pada perdagangan 27 Desember diakumulasi cukup bagus oleh YU, HP, YP, XC, DP. Yang jualan ZP, SK, TPAI, XL. Menarik ini SSIA. Ternyata ditutupnya menguat, padahal sempat terkoreksi cukup dalam. Kita lihat terlebih dahulu SSIA. Ya, ini yang sempat kita bahas ya. SSIA padahal sempat terkoreksi sampai ke 1160, namun kemudian menguat, closingnya di 1275. Selamat kalau sobat trader ada yang spekulasi buy di 1160 dengan alasan sama dengan average price dari HP. Ya, kita sempat membahas kemarin. Kita lihat dari tanggal 17. Nih, average price HP di 1142. Dari tanggal 17. Kalau kita lihat dari tanggal 9 Desember average price HP sudah makin bawah lagi 1117. Apalagi kemarin tanggal 27 Desember saat koreksi cukup dalam, HP akumulasi lagi 4,1 miliar. HP YU masuk 9,8 miliar.
Secara teknikal saat ini kenaikan dari SSI sudah sangat tidak wajar ya. Kenaikannya sudah hampir 80 derajat, 90 derajat bahkan ini kenaikannya. Selamat bagi sobat sudah punya dari ke bawah. Sempat kita bahas memang ketika kenaikan di tanggal 17 Desember ya, kita bahas bahwa ini menarik dan ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Namun tidak menyangka bahwa kenaikannya akan sekencang ini di tengah kondisi market yang cukup sepi. Volume pada perdagangan 20 Desember juga cukup bagus karena memang sempat ada seller yang cukup masif ya. Setelah itu ada big money yang mengangkat harganya. Kemungkinan memang karena pengen jualan di harga atas. Saat ini jangan dikejar untuk SSIA karena sudah dekat dengan resisten. Kalau spekulasi buy harusnya dari kemarin-kemarin. Ya, harusnya dari kemarin-kemarin saat kita bahas di sini. Kurang lebih kita bahas di sini, lalu menguat, sempat koreksi, ternyata langsung menguat. Selamat bagi sobat trader sudah menjadi ke bawah, sudah floating profit cukup lumayan. Silahkan diatur area take profitnya karena ini sudah sangat dekat dengan tembok. Ya, di 1280 atau di 1300-an. Volume beberapa waktu tadi menarik. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 1100, silahkan untuk spekulasi buy. Jika memang yakin bahwa SSIA masih akan melanjutkan penguatannya. Kalau saat ini kemungkinan besarnya masih akan naik karena memang kembali berada di atas EMA 200. Setelah sempat patah tren, kembali ke atas EMA 200 sehingga arahnya kemungkinan besar masih ke atas. Kita lihat indikator unbalance volume ya. Indikator unbalance volume menunjukkan bahwa kenaikan yang terjadi sejak tanggal 17 Desember ini memang disertai dengan akumulasi cukup bagus. Ini tampaknya memang pergerakannya HP ini. Dari tanggal 29 November nih. Ya, dari sini sudah ada penguatan, menguat. Dan secara keseluruhannya memang belum ada distribusi yang cukup masif. Nih. Jika melihat secara keseluruhan, tampaknya memang menguat, konsolidasi, menguat, koreksi, banting, musuh retail, mereka dapat ke barang bawah, kemudian menguat. Menarik untuk SSIA jangka menengah. Resisten berikutnya di 1280. Resisten berikutnya lagi ada di sini. 1460. Ya, menarik untuk SSIA. Namun karena sangat dekat dengan resisten, risk rewardnya kurang menarik. Jika ada koreksi, ditunggu saja. Kalau mau beli, kenapa baru saat menguat seperti ini ingin spekulasi beli? Kenapa tidak saat koreksi di sini spekulasi buy? Seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Karena ada koreksi ini, maka kita bahas di video sebelumnya dan setelah itu menguat-menguat. Selamat kalau sobat trader memang rutin menonton video Joy Trader sebab pembahasan-pembahasan di video biasanya lebih detail dan lebih objektif daripada ketika sobat trader bertanya di grup dan kita jawab di grup. Sebab saat analisa seperti ini biasanya kita juga akan mendalami cara terminologi dari waktu ke waktu dan bisa akan lebih objektif. Itu untuk SSIA. Kalau ada koreksi ke 1080, 1100 kesempatan untuk buy on weakness. Semoga setelah koreksi dapat di harga situ langsung menguat. RSI stokastik sudah hampir dead cross ya, sudah hampir dead cross, maka jangan dikejar, biarkan saja. Kita cari yang lain yang di bawah. Kemudian TINS 5 TBK pada perdagangan kemarin 27 Desember 2004 sempat menguat ke 1100. Namun setelah itu closingnya dibawa turun ke 1020. Secara terminologi ada distribusi besar oleh KI, AK, BK, ZP yang masuk YPRXDR. Kita lihat asing 3 hari terakhir ada jualan tanggal 2 Desember asing jualan 4,2 miliar. Saat ini untuk TINS
Semoga tetap mampu bertahan di atas MA 200 di level harga 1000. Pada perdagangan 24 Desember sempat menguat sampai ke 1090. Tanggal 27 Desember sempat menguat sampai ke 1100. Namun ternyata masih belum mampu breakout 1100, belum mampu breakout MA 20. Setelah itu koreksi. Masih cukup uptrend selama bertahan di atas sini. Semoga tetap bertahan di atas 995. Selama bertahan di atas 995, maka masih ada potensi untuk timah mampu melanjutkan penguatan, ya. Yang penting jangan sampai membuat lower low, jangan sampai membuat lower high, karena ini sudah banyak tercipta lower high ini. Lower high, lower high, lower high. Nah, jika ini koreksi dan breakdown lagi, akan ada lower high berikutnya dan akan ada lower low berikutnya. Kalau secara pantermologi, nih secara OBV saja masih cukup bagus secara on balance volume. Memang tampaknya belum ada distribusi yang cukup masif di TINS, sehingga kalau memang sobat trader dengan tipe investasi jangka panjang menengah ini menarik. Namun untuk trading jangka pendek kita pantau-pantau dulu apakah memang TINS tetap mampu bertahan di atas support 995. Silahkan. Kalau kita lihat foreign, banyak yang beli ketika di harga atas, namun belakangan di harga bawah justru pada jualan. Masih menarik untuk TINS sebenarnya. Selama bertahan di atas 200 masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Silahkan dipantau. Kalau sebenarnya sudah punya dari bawah, silahkan untuk spekulasi buy. Ya, dan ini ada pola bullish divergence, namun entah ini akan terrealisasi atau tidak. Ini ada pola bullish divergence. Osilatornya mengalami penguatan. Harganya mengalami koreksi. Jika pola bullish divergence ini terrealisasi, maka yang terjadi adalah ini akan membentuk pola head and shoulder, shoulder, head, shoulder. Potensinya seperti itu. Jika pola bullish divergence-nya benar-benar terrealisasi. Ini ya. Kita lihat lebih dalam. Nih. Harganya turun namun osilatornya menguat. Sebelumnya ketika ada pola bearish divergence, harganya menguat kemudian osilatornya menurun. Setelah itu bearish cukup dalam. Nah, saat ini kondisinya ada pola bullish divergence. Apakah memang benar pola bullish divergence dari TINS ini akan benar-benar terrealisasi? Jika benar, maka masih ada potensi untuk timah menguat ke 1200 kembali, bahkan ke 1280. Semoga saja seperti itu. Kalau kita lihat bantermologi lebih jauh dari saat kenaikan di tanggal sini 7 Maret 7 Maret aduh 7 Maret secara bantermologinya netral. Yang punya barang BKAK ZPYU, yang jualan CC YP UD SG DRKK. Kalau dilihat dari kenaikan di bulan Maret masih menarik nampaknya. BKAK ZP masih terus masuk. Bahkan average price-nya di 1039. Ya. 1039, 1122, 1052. Tidak jauh dengan last price. Maka menarik selama TINS berada di atas 995, ada potensi untuk TINS mampu menguat kembali. Ini net foreign buy. Kita lihat volume. Wah, ternyata volume 30 Desember cukup besar. Ini sebenarnya menjadi suatu pertimbangan yang lain untuk kita lebih hati-hati jika mau spekulasi di TINS. Sebab volume transaksi 20 Desember yang besar ini tercipta dari seller yang cukup masif, ya.
tercipta dari sel yang cukup masif di mana sempat harganya menguat, setelah itu terkoreksi cukup dalam 2,83%. Itu sedikit analisa untuk TINS. Kalau mau spekulasi buy dipersilahkan. Selamat bertahan di atas 995. Jika jebol 995 segera jual, batasi resiko amankan modal. Nanti cari area entry lagi di mana dia akan sideways konsolidasi. Ya, strateginya seperti itu. Jangan terburu-buru, jangan FOMO. Nah, jangan FOMO, diatur untuk area entry-nya. Berikutnya WIRG terlebih dahulu. WIRG. Wir Asia Tbk. Kembali koreksi cukup dalam. Pada perdagangan 27 Desember 2024 melemah 2,41%. Secara bandermologi tanggal 27 Desember netral. Yang keluar XA, TPLS, yang masuk EPSA, ID. Crossingan biasa untuk WIRG. Secara teknikal saat ini WIRG masih downtrend. Masih downtrend sehingga untuk WIRG jika bertahan di atas support 77 ya, selama bertahan di atas support 77 maka ada potensi untuk kembali menguat. Namun jika breakdown dari 77 ya sudah akan masih lanjut koreksi ke 70. Untuk saat ini masih belum menarik ya. Sejak patah tren dari 520-nya, breakdown dari 520 kita menguat untuk koreksi, menguat untuk koreksi yang lebih dalam. Sehingga saat ini lebih baik untuk WIRG batasi terlebih dahulu kalau belum punya. Kalau sudah punya dari ke atas, mau average down, tunggu-tunggu saja jika ada penguatan. Namun jika memang tidak mau average down, silahkan untuk di cut loss ketika ada kenaikan. Kalau saat ini sudah tanggung karena sudah sangat dekat supportnya di 77, kecuali memang breakdown dari 77 ya, breakdown dari 77 mau tidak mau segera batasi resiko amankan modal. Itulah kenapa kalau entry jangan terburu-buru. Sekiranya memang belum dekat support ya ditunggu di dekat support. Kalau sudah dekat support silakan untuk spekulasi buy. Jika belum dari support 2% 3% batasi resiko amankan modal. Tinggal cari entry di emiten-emiten yang lain. Ini tampaknya closing. Itu ERG itu sekian analisa berdasarkan OBV-nya tampaknya sudah jualan ya. Berdasarkan OBV tampaknya sudah jualan, menguat, koreksi sudah habis. Habis urusan WIRG di on balance volume. Sudah kurang begitu menarik juga untuk OBV dari WIRG. Terakhir TLKM. PT Telkom Indonesia. Kalau ini tidak perlu OBV. PT Telkom Indonesia pada perdagangan 27 Desember 2024 ditutup menguat tipis 0,36%. Secara bandermologi ada akumulasi yang cukup bagus oleh CC, TP, BB, DX yang distribusi AK, YU, YP, BK. 3 hari terakhir asing ada masuk. Dari tanggal 23 Desember asing ada masuk, tanggal 27 Desember asing ada masuk 45 miliar. Tanggal 24 Desember asing ada masuk 44 miliar. Secara teknikal saat ini TLKM masih dalam kondisi downtrend. Tinggal menunggu waktu saja untuk breakout di level harga 2850. Kemudian akan kembali menguat. Ini kita bahas karena termasuk emiten window dressing ya. Emiten window dressing. Selain beberapa emiten tadi kita lihat TLKM. PT Telkom Indonesia 10 tahun terakhir. Sepuluh tahun terakhir ternyata untuk TLKM
juga tidak benar-benar window dressing ya. Tidak benar-benar window dressing jika melihat 10 tahun terakhir, padahal kalau melihat 10 kalau melihat 5 tahun terakhir seperti ada window dressing di TLKM. Ini 5 tahun terakhir. Lebih menarik MIDI sebenarnya. Jika melihat seasonality seperti ini. Ya kalau 5 tahun terakhir tampaknya masih oke. Namun sebenarnya 10 tahun terakhirnya kurang begitu menarik. 2015 menguat tipis, 16 merah, 17 merah, 18 hijau, 19 merah, 20, 21 hijau, 2022 merah, 2023 merah, 2024 merah. Secara keseluruhan yang up 4, yang down 6. Berarti sebenarnya ini bukan termasuk emiten window dressing untuk TLKM ya. Karena sebenarnya tidak, oh maaf, ini Oktober. Belum kita geser. Ya, ini kita geser. Maaf. Ya, ini untuk TLKM sebenarnya ya window dressing ya dari kita di bulan Oktober, maaf. Ini alasan kenapa TLKM masuk ke emiten yang bisa kita manfaatkan window dressing. Dari tahun 2015 menguat 5,9%, 2016 5,2%, 2017 6,9%, 2018 1% tipis, 19 1%, tipis-tipis saja memang kenaikannya karena pergerakannya juga memang tidak begitu volatil. 2022 melemah 7%, 2023 menguat 5%, 2024 jika tetap bertahan di atas berapa ini? Monthly dari TLKM. Monthly dari TLKM di level harga 2.720 ya. Jika TLKM mampu bertahan di atas 2.720 sampai tanggal 31 Desember 2024, maka ini akan ditutup dengan hijau. Sesuai dengan historikalnya hijau-hijau terus, meskipun hijaunya juga tipis-tipis-tipis karena memang pergerakan TLKM yang tidak begitu volatil, tidak begitu kencang. Secara meteorologi tanggal 27 Desember menarik, ada akumulasi. Tampaknya memang mulai ada yang mengejar untuk window dressing di TLKM. Apalagi candle pada bulan ini cukup menarik. Nih, tanggal 1 November nih koreksi dalam menguat, nih sempat koreksi dalam kemudian menguat. Jika berhasil breakout EMA 200 di time frame monthly, maka ada potensi untuk TLKM mampu melanjutkan penguatan. Semoga saja jika TLKM window dressing di tahun ini, maka TLKM masih ada potensi untuk kembali menguat ke 3.100, 3.700, bahkan bisa ke all time high-nya di 4.800-an. Itu untuk TLKM. Menarik ya. Tadi maaf terbahasnya di bulan Oktober. Ini Desembernya cukup menarik. Tahunannya 1,22%. Kurang begitu besar sebenarnya secara tahunan. Yang besar justru MIDI karena beberapa waktu sebelumnya naiknya juga cukup kencang. Kita lihat kalau BBCA tahunannya 14%. Ini yang menarik nih BBCA nih. Dah tiap tahun dapat 14%. Jelas melebihi dari deposito, melebihi dari reksadana obligasi, bahkan melebihi dari FR karena 14% setiap tahun. Namun harus siap dengan volatilitasnya. Sehingga strateginya adalah dollar cost averaging di BBCA. Kalau BMRI tahunannya hanya 9,67%. Kalau BBRI BBRI 8,28%. Yang menarik secara tahunannya memang BBCA tampaknya. Menguat terus, koreksi dikit menguat, koreksi dikit menguat. Itu beberapa pembahasan dari saham-saham request oleh Sobat Trader. Kita tambahkan MIDI karena menarik. Nih kita ulas lagi untuk MIDI, sangat menarik sebenarnya.
Meskipun belakangan tampaknya kenaikannya sudah mulai melambat, namun semoga sejarah terus berulang untuk MIDI sehingga tetap melanjutkan penguatan. Rata-ratanya MIDI 24,20%. Nah, tahunan, kenaikan tahunannya dari tahun 2012. Menarik untuk MIDI. Tinggal dipantau lagi secara berkala fundamental dari MIDI. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.